Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangan untuk market XAU USD khususnya di minggu depan atau weekly analisa. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU USD saat ini masih kecenderungannya adalah naik. Tapi di sini menariknya ya, saya mengukur sebuah penurunan terakhir dan kenaikan ini kalau kita ukur dari titik tertinggi terakhir ya, yaitu di 2070.35 dan di sini tahun 2022, dan titik terendah terakhir yaitu di 1616.51, di mana penurunan ini ya kalau kita lihat terdapat hasil yaitu 34 bar, yaitu 238 hari. Artinya cukup panjang penurunan di tahun 2022 dan start di bulan Oktober ya kalau kita perhatikan 1616.51 sampai dengan tertingginya di hari ini ya. Di sini terlihat datanya ya sebesar 11 bar dan 77 hari. Artinya dorongan buyer ini terjadi yang sangat signifikan ya setelah setelah bulan Oktober tanggal 31 ini ya di time frame weekly ini kenaikannya lebih cepat ya daripada penurunannya kalau kita lihat. Dan apakah dari kenaikan yang saat ini yang cukup signifikan? Saya lihatnya kan memang faktor yang pertama ada faktor pembelian emas besar-besaran ya, atau emas sebagai aset yang aman untuk kita ambil posisi beli. Dan tentunya setelah terjadinya perang Rusia Ukraina ya dan terjadi penurunan dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober, penurunan ini terjadi karena The Fed menaikkan tingkat suku bunga yang cukup signifikan dan inflasi di Amerika tertinggi di angka 9,1%. Kemudian The Fed memutuskan meningkatkan atau menaikkan ya 75 basis poin suku bunga waktu itu selama 4 kali. Baru di kisaran di bulan Oktober ya dan bulan November The Fed sudah mulai dovish dalam mengambil keputusan. Terbukti di bulan Desembernya hanya dinaikkan sebesar 50 basis poin. Dan disinilah faktor terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena banyak terlihat ya para pelaku pasar, investor itu melihatnya ketakutan akan adanya resesi dari kenaikan tingkat suku bunga yang dinaikkan sebanyak 4 kali ya, 75 basis poin selama 4 kali. Dan tepatnya di kisaran bulan Oktober dan bulan November ini terjadi ketakutan yang cukup signifikan nanti memasuki tahun 2023 terjadinya resesi yang dimana semua perekonomian terjadi penurunan, kemudian pembelanjaan atau retail pun juga turun, kemudian banyaknya pegawai yang di PHK dan lain sebagainya. Di sini mendorong banyak investor melakukan pembelian emas besar-besaran. Juga negara Cina juga menyimpan emas ya, melakukan pembelian emas besar-besaran di tahun 2022 dan akhirnya mendorong XAU USD kenaikannya lebih cepat ya selama 77 hari dibandingkan penurunan sebelumnya sebesar 238 hari. Di sini membutuhkan 11 bar, artinya 11 minggu ya. 11 minggu terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan penurunan ini ada 34 minggu terjadi penurunan. Dan artinya apakah kenaikan saat ini sudah mencapai titik overbought, artinya apakah betul-betul sudah jenuh untuk pembelian dan akan terjadi penurunan bearish untuk koreksi yang lebih dalam. Tentunya kalau kita perhatikan informasi yang perlu kita lihat saat ini di posisi terakhir di area supply, saya melihatnya di time frame weekly di sini ada order block yang cukup besar. Artinya minggu depan menurut saya, gambaran saya akan sekali lagi menguji resisten yang tertinggi di minggu kemarin ya, yaitu 1937.42. Besar kemungkinan akan di breakout dan
informasi yang akan kita lihat adalah pengujian terakhir angka 1958.31. Ini menjadikan target minggu depan. Jika mana area ini di breakout, besar kemungkinan pergerakan untuk XAUUSD bisa menuju area level psikologi yang lebih tinggi. Tentunya seperti itu. Tapi saya melihatnya juga pasar kemungkinan besar dari 1 minggu ke depan nantinya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, menurut saya pergerakannya masih bergerak konsolidasi seperti ini. Adapun kenaikan ya menguji level 1958.31. Adapun penurunan akan menguji level psikologinya yaitu di angka 1900. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena tanggal 2 Februari ya di sini The Fed akan merilis tingkat suku bunga kelanjutan ya. Dari data sebelumnya di bulan Desember itu sebesar 4,5%. Besar kemungkinan nanti di tanggal 2 Februari akan dinaikkan sebesar 25 basis point. Tapi hal ini masih belum bisa dipredik ya. Artinya kita hanya bisa memperkirakan dari informasi pembicaraan beberapa parlemen FOMC sendiri ya, yang kemarin menyampaikan masih agresif dalam menaikkan tingkat suku bunga di tahun 2023. Karena untuk menurunkan sebesar inflasi 2% itu membutuhkan waktu yang cukup berat ya. Artinya masih harus tetap agresif dalam meningkatkan atau menaikkan tingkat suku bunga saat ini. Dan kalau kita lihat pergerakan di minggu kemarin, range pergerakannya berkisaran antara support di minggu kemarin ya 1896.48 sampai dengan 1937.42. Kalau kita ukur range pergerakannya ini juga tidak terlalu signifikan ya, hanya bergerak sebesar 40,75 dolar per troy ounce ya. Tentunya posisi ini juga kalau kita perhatikan masih di bawah rata-rata pergerakan mingguan ya dari pergerakan XAUUSD di minggu kemarin. Tentunya ini saya akan rubah ini menjadi titik support ya, yang awalnya menjadi titik resisten tertinggi di minggu kemarin berhasil di breakout dan close-nya di atas daripada resisten become support 1921.77 dan menjadikan titik tertinggi ya atau high weekly di minggu kemarin 1937.42. Hal tersebut akan menjadikan target selanjutnya ya untuk berpotensi apakah betul-betul di minggu depan akan bergerak lebih tinggi dibandingkan di minggu ini. Tapi kalau tadi tetap ya yang perlu saya sampaikan, menurut saya pasar akan lebih konsolidasi ya, atau meskipun pergerakannya kecenderungannya turun, tapi saya melihatnya potensinya akan bergerak konsolidasi, tidak memberikan sesuatu yang pergerakan yang bullish ataupun bearish, karena market akan menunggu hasil keputusan The Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga di tanggal 2 Februari. Oke, dan kemungkinan besar menurut saya untuk target minggu depan ya, yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini di level 1958 ya, poin 31. Ini menjadikan target weekly saya ya di sini. Besar kemungkinan akan menuju ke wilayah tersebut yaitu 1958.31 itu dari titik tertinggi weekly. Kemudian target bawahnya adalah di kisaran 1899 sampai dengan low weekly-nya. Ini adalah target yang di bawah ya untuk target weekly-nya. Dan dua informasi ini nanti akan kita lihat ya, kita akan kawal dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai dengan hari Jumat. Seperti apa perkembangannya, pastinya insya Allah saya akan selalu update setiap hari ya, baik itu pagi ataupun sore. Dan potensi meskipun pergerakannya kecenderungannya kuat naik, dengan informasi pergerakan long legs doji ataupun buyer dan seller di minggu kemarin kecenderungannya sama-sama kuat ya, saya melihatnya masih ada potensi dorongan bullish. Tapi kita harus memperhatikan di minggu ini tentunya
Apakah candle akan ditutup di candle bullish atau di candle bearish? Jika mana terjadi penutupan di candle bearish dan close di bawah low weekly 1896.48, saya pastikan kemungkinan besar di minggu depan berikutnya kecenderungan untuk XAUUSD akan kembali turun. Oke, atau bearish untuk koreksi. Tapi kalau posisinya di minggu ini dari Senin sampai dengan Jumat berhasil close di atas high weekly 1937.42 sampai dengan hari Minggu, apalagi menyentuh target weekly, maka kecenderungan di minggu berikutnya akan lebih strong atau akan menguji kuat di wilayah $2.000 per troy ounce, yaitu di level psikologi emas, yaitu di angka $2.000 per troy ounce. Oke, ini dari time frame weekly. Sekarang kita lihat di time frame daily. Saya melihat di time frame daily pun dengan posisi seperti ini ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Kalau saya perhatikan memang di satu minggu kemarin ya, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis tentunya, yang menyentuh low terakhir menjadi low weekly 1896.48. Candle berikutnya itu tidak mampu break di bawah candle impulsif bullish yang cukup signifikan yang terjadi di hari Jumat. Artinya hari Senin, Selasa, Rabu itu hanya tertahan di area pembukaan daripada impulsif ini. Dan saya melihatnya ini pun menurut saya ini ada potensi dorongan bullish yang ya setidaknya akan mendekati area order block time frame D1 sampai dengan target weekly yang sudah saya tag di sini ya, yaitu mendekati resisten 1958.31. Karena saya melihatnya di sini ada bullish 3 kali candle warna merah turun, tapi dilawan oleh impulsif bullish yang memakan daripada 3 candle warna merah. Artinya ini memberikan dorongan bullish yang cukup signifikan menurut gambaran saya seperti itu. Tapi memang di hari Jumat kemarin pergerakannya juga tidak terlalu besar ya. Range-nya kalau kurang lebih ya, kalau kita ukur di sini hanya berkisaran $16 sekian per troy ounce. Artinya memang sangat lemah pergerakan di hari Jumat kemarin. Ya biasanya memang kalau hari Kamisnya pergerakannya impulsif yang cukup besar, Jumatnya itu tidak terlalu, dan kecenderungannya pergerakannya membentuk sebuah area konsolidasi di wilayah ini. Jadi intinya di sini ada rally ya, kemudian membentuk sebuah area base. Besar kemungkinan untuk di hari Senin akan melanjutkan kenaikannya. Tentunya apakah masih memperpanjang pergerakan pembentukan area konsolidasinya atau akan berhasil breakout di atas high weekly 1937.42 untuk bergerak menuju area order block di time frame D1. Order block time frame D1 itu yang mana sih? Ini ya, di sini saya melihatnya ada pergerakan drop base drop. Oke, di sini. Ini yang menjadikan titik uji pertama. Kalau area ini di breakout, maka yang perlu kita perhatikan adalah level berikutnya, yaitu mendekati 1958.31 sampai dengan area 1973 ya. Di sini bertepatan di angka area 78,6%. Oke, di area sini. Dan posisinya seperti itu. Sekarang kita turunkan lagi di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame 4 jam ya untuk pergerakan di hari Senin besok. Tentunya ya ini yang perlu saya sampaikan. Saya sudah tarik garis Fibonacci retracement ya dari titik A ke titik B. Saya mendapatkan area yang perlu kita pantau untuk minggu depan, yaitu area 50%, 61,8% sampai dengan 78,6 sampai dengan 88,3. Apakah masih berpotensi mendekati wilayah golden level, yaitu di area 1912.12 sampai dengan 1916.95. Tentunya posisi terakhir setelah rally di sini membentuk sebuah area base. Dan saya pastikan memang pergerakannya kecenderungannya masih kuat naik, karena saya melihatnya low-nya ini juga semakin meninggi ya. Artinya kalau kita perhatikan swing terakhir dari sini juga masih di atas, ini juga masih ada atas, dan di sini juga tidak mampu break di bawah low weekly, kecenderungannya masih kecenderungan kuat naik. Tentunya seperti itu. Dan ini pun berpotensi membentuk bullish flag ya kalau kita ukur menggunakan channel ya. Kanal ini saya coba tarik dari posisi
swing terakhir di sini ya seperti ini ya. Nah, saya melihat potensinya seperti ini ya, ada kecenderungan ada pembentukan bullish flag. Apakah mampu betul-betul bergerak sebelum naik ya, menyentuh area 50% sampai 1,8%, yaitu di 1912.12 sampai dengan 1916.95. Tentunya area tersebut wajib kita pantau. Oke. Ini dari time frame 4 jam. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Oke. Nah, di time frame 1 jam Anda bisa lihat ya pergerakannya. Di sini swing terakhir 1, 2, 3, 4 dan kelima tentunya yang perlu kita perhatikan adalah wilayah antara area 50% atau mendekati wilayah support di 1921.77. Tentunya kalau kita perhatikan support terakhir itu berada dekat dengan area ini akan saya tandain dulu karena menurut saya masih memungkinkan ya akan menguji wilayah area 1920 poin sekian. Ini low-nya terakhir 20.56 ya. Area ini yang menjadikan titik uji untuk hari Senin besok ya, karena saya melihatnya di time frame 1 jam dari pembentukan ini adalah impulsif, ini korektif ya. Di sini juga koreksinya membentuk sebuah flag atau bullish flag karena saya melihatnya di sini membentuk wave ya, wave. Sebentar saya tandain seperti ini. Menurut saya membentuk sebuah wave-nya seperti ini. Ya, perhatikan. Oke. Salah, saya ganti dulu sebentar. Ya, seperti ini polanya ya. Ini kemudian ini ya, dan ini menurut saya gambaran berikutnya akan menuju wilayah ini ya, di kisaran area 1920.56 ada pembentukan WXYXZ ya untuk wave analisanya. Nah, gambaran saya seperti ini. Oke. Jadi yang perlu kita pantau adalah yang terdekat daripada harga running saat ini, yaitu di kisaran area ini. Ini step awal ya untuk kita melihat apakah betul-betul wilayah tersebut ada dorongan untuk buyer ya, memberikan informasi kuat mengenai pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Nah, wilayah tersebut wajib kita pantau karena saya melihatnya ada 5 kali ya posisinya di posisi ini ya, 1, 2, 3, 4, ke-5 dia akan terbang ke atas. Tentunya seperti itu gambaran saya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya mengenai struktur yang nantinya akan kita pantau, menurut saya hari Senin dari sesi Asia akan kecenderungannya dia turun menuju wilayah support ya, yaitu di 1920.56. Besar kemungkinan akan menguji kuat wilayah berikutnya atau dia akan bergerak seperti ini bisa juga ya, dan menguji wilayah high weekly terdekatnya, yaitu yang teman-teman wajib pantau untuk pergerakan di hari Senin ya, seperti ini. Adapun kalau nanti wilayah support tersebut tidak membentuk sebuah pattern pembalikan ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, tapi membentuk impulse bearish, maka hal yang perlu kita perhatikan adalah wilayah ini. Karena saya melihatnya area rally, base rally ini sudah tidak fresh lagi ya, karena sudah tersentuh area 1920.56 dan dia naik kembali dan membentuk long legs doji, konfirmasi impulsi bearish, besar kemungkinan akan ada penurunan. Adapun tidak turun, yang perlu kita perhatikan ya area trendline ini tentunya. Apakah nantinya area trendline ini betul-betul memberikan informasi break impulsif, baru dia akan bergerak naik berlanjut. Dan ini informasi secara teknikal ya yang perlu saya sampaikan. Dan untuk data minggu depan ya yang perlu kita lihat ya, news nanti untuk minggu depan. Karena saya melihatnya untuk hal yang penting ya yang perlu kita lihat minggu depan itu data GDP Amerika ya. Nah, GDP Amerika ini yang akan rilis minggu depan ya. Terus kemudian ini juga GDP ini sebuah ukuran inflasi yang memang The Fed selalu menjadikan indikator ya mengenai GDP Amerika ini.
Dan kemudian data sektor manufaktur dan jasa pun memburuk ya untuk beberapa minggu kemarin, dan ini pasti akan mempengaruhi nilai GDP ya di kuartal keempat. Juga diperkirakan, menurut saya sih kalau saya lihat dari prediksinya juga ada penurunan ya dari kondisi ekonomi Amerika Serikat saat ini. Oke, akan kita lihat ya untuk news minggu depan yang mempengaruhi daripada pergerakan XAU/USD. Ada beberapa data yang perlu kita pantau. Langsung aja kita lihat kalender ekonomi untuk minggu depan. Oke, untuk kalender ekonomi minggu depan ya, kalau kita lihat di sini itu ada yang pertama durable good ya. Di sini pukul 8.30 atau setengah 9 ya, tanggal 26 Januari. Di sini diprediksikan juga terjadi penguatan ya dari previousnya minus 2,1% naik menjadi forecastnya 2,2%. Kemudian GDP Amerika juga ini juga salah satu indikator The Fed dalam menaikkan tingkat suku bunga atau memangkas suku bunga dari GDP Amerika ini, dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Amerika. Tentunya data sebelumnya memang ada pertumbuhan sebesar 3,2%, di sini juga diprediksikan turun menjadi 2,7%. Hati-hati khususnya di tanggal 26 Januari. Kemudian di hari Kamis yaitu ya. Kemudian di hari Jumat ada personal income, di sini juga ada progres penurunan dari angka 0,4% menjadi 0,3%. Kemudian personal spending angkanya 0,1%, diprediksikan ini turun menjadi minus 0,1%. Dan yang terakhir core PCE price index ini juga sangat mempengaruhi pergerakan XAU/USD. Data sebelumnya adalah 0,2%, diprediksikan turun menjadi 0,1%. Artinya menurut saya dari gambaran informasi news yang saya bacakan ini ya, kecenderungannya adalah mengarah kepada indeks dolar melanjutkan penurunan yang cukup signifikan. Artinya XAU/USD akan terjadi penguatan atau kenaikan. Oke. Jadi ini yang perlu saya sampaikan ya, nanti detailnya dari data-data yang saya sampaikan ini tentunya saya akan kupas tuntas di penjelasan analisa ya, weekly analisa untuk indeks dolar. Nanti saya akan bahas secara detail. Silakan nanti dikunjungi jika teman-teman mau melihat kondisi dari data yang saya sampaikan secara detail. Oke. Thank you ya buat semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.